Bro Rizky. filsafat. Anda Jadi, tidak berani Manuel, berdebat sama saya. Anda paham firman nggak itu Bro Rizky berupa apa? tidak ada dasarnya. Tidak berani kan? Lari kan? Nah, ketahuan. Takut kan? Nah, kalian bisa Manuel, gila dia. Emmanuel, Oh, Anda gila paham dia. nggak Menumbangkan firman saya itu di sini. berupa apa, Emmanuel? Dari tadi siang saya bereksis berdiri. Immanuel, kamu pertanyaan Firman saya itu aja nggak berupa kamu apa? jawab. Bentar bang. Saya sudah menjawabnya itu di Amsal pasal 1. Sudah dijawab Dengerin dulu. Bukan omongan saya. Dengerin dulu. Yang saya tanya bukan amsalnya. Tadi kamu bilang bahwa yang namanya firman Allah itu adalah kebenaran yang absolut. Ayat mana yang mengatakan bunyinya seperti tadi? Kalau nggak ada ayat yang berbunyi seperti tadi, tapi kamu simpulkan seperti itu namanya filsafat. Dan itu yang menguatkan namanya argumentasi saya. Bahwa apa? Firman itu butuh filsafat untuk menjelaskan dia, dan filsafat nggak butuh yang namanya firman. Clear sampai situ? Kita nih Iya, menghormati saya pun bilang, Immanuel karena saya kenapa? nggak pernah- Menghormati dan menghargai Saya nggak seorang pernah badut menuduh. itu hanya dengan Saya- menertawakannya. Saya enggak pernah Pahit. Tapi begini loh Bang Immanuel, saya mau ngomong ilmu sebentar. Ke mute, sorry Bang Immanuel. Coba dibuka Bang Immanuel. Bang Immanuel meraju dia. Jangan meraju lah Bang. Enggak, masalahnya apa, Bro? Nah, pada faktanya mentalitas seseorang itu dipengaruhi oleh refleksi masa lalu dan kejadian masa depan. Betul tidak? Oh, Betul kan? ini ramalan. Saya nggak percaya ramalan, Bro. Bukan ramalan, saya akan buktikan secara rasional bagaimana kita percaya bahwa ada kehidupan di alam selanjutnya. Ini menjawab pertanyaan yang tadi, bahwa mentalitas kita ternyata dipengaruhi oleh refleksi masa lalu dan kejadian masa depan. Betul tidak? Nah, betul kan? Nah, pertanyaannya sekarang, indera apa yang bisa menangkap itu? Anggaplah misalkan kejadian 3 hari yang lalu kan, Bang Immanuel dipukul, kemudian sakit hati. Nah, sakitnya itu tembus sampai sekarang. Nah, pertanyaannya indera apa coba yang tangkap itu? Itu santai saja. Ketika kita bagaimana Bukan respon aja tentunya, kita. indera Persoalannya, apa? Indera persoalannya respon kita aja. Itu kan kembali ke respon kita aja. itu panca tak jadi persoalan. Iya, betul. Yang merespon itu panca indera atau indera batin. Panca indera. Loh, bagaimana ceritanya? Coba lihat kejadian 3 hari yang lalu bagaimana pakai panca indera. Iya, terus masalahnya apa, Bro? Enggak main Masalahnya apa, Bro? Bang Immanuel. Saya kenal sama Indra Mosin. Masalahnya apa? Masalahnya apa, Bro? Masalahnya itu sangat bermasalah ketika Bang Immanuel mengatakan bahwa yang menangkap kejadian 3 hari yang lalu itu panca indera. Itu bermasalah sekali. Karena pada saya nggak bilang begitu. Loh iya, sekarang coba buktikan bagaimana panca indera menangkap kejadian 3 hari yang lalu. Kecuali Loh, itu kan kita kan memakai pikiran kita itu, Bro. berarti indera Memori batin dong. ada di memori, Iya, ada di memori memori itu- pikiran kita. Memori itu indera batin namanya. Memori bukan indera batin, hati itu indera batin, hati. Lucu nih Manuel Hati. ini. Padahal saya tulus mau kasih ilmu kepada Bang Immanuel, tapi Bang Enggak. Immanuel nggak mau. Itu namanya indera batin. Iya, nggak Hayal, apa-apa. Oke, saya setuju fantasi. aja. Saya setuju aja. Terima kasih. Memori. Sudahlah merajuk. Saya mau sholat. Enggak, saya nggak merajuk. Saya nggak merajuk. Ya, sholat dulu. Saya pas di depan saya ini masjid juga. Rumah saya pas ada di depan masjid juga ini. Jadi memang waktunya sholat kayaknya di sini. Bro Immanuel ini masih percaya gitu bahwa bicara memori, perasaan itu munculnya dari hati bukan dari otak dia. Gitu. Berarti dia nggak ngerti hormon dopamin, nggak ngerti apa itu venous thromboembolism gitu kan, dia nggak paham itu. Ya, Anda teman-teman kan orang-orang pintar semua. Teman-teman orang pintar semua kan? Nah, ini saya posisi tempat tinggal saya di sini nih. Banyak teman-teman muslim saya juga di sini kok.
Ada rumah saya depan masjid ini. Jadi setiap hari saya dengar. Bro Immanuel, mau Bro Immanuel tunjukin Muslim, saya dari keluarga Muslim. Nah. Kita ngomongin religion kita. Nih, Kita ngomongin ini masjid seni nih. di sini. Setiap hari saya dengan teman-teman Muslim. Hidup di balik bendera keimanan gitu. Mau Setiap hari saya dengan teman-teman mau Muslim Bang saya Immanuel- ini nih. Mau Bro Tetangga Immanuel saya. ya, hari ini Tetangga saya syahadat Muslim sekalipun semuanya. ya denger dia Tapi saya melihat teman-teman saya Muslim di situ baik-baik dia dalam menyambut kita begitu. Immanuel, kita lagi gak ngomongin Gitu. religion kali ini gitu loh. Mau Bro Immanuel ngomong, Indah. saya sudah syahadat nih, saya mau Damai. alaf sekarang. Tapi kalau Damai. model reasoningnya kayak gitu kan, Damai itu pasti indah. di antara kita ada yang terdorong untuk mocking Bang Immanuel, itu Bro, fakta. damai itu indah. Damai Karena yang itu kita indah. lihat bukan imannya, tapi reasoningnya yang kita lihat. Damai itu indah. Santai Nah, aja. yang jadi problem buat saya gitu loh. Kenapa sih Immanuel ini kok sering banget berlindung di balik iman? Apakah nalarnya nggak mampu mempertahankan opini Anda? Gitu. Bukan. Saya nggak berlindung dalam iman, bro. Saya nggak berlindung karena memang saya menyadari bahwa hidup ini memang nggak bisa lepas dari namanya iman. Hidup nggak bisa lepas dari namanya iman. Karena apa? Terbukti bahwa filsafat itu terbatas. Makanya yang jadi problem gini loh, ketika kita lagi berdialektika, merasa bahwa filsafat itu lalu terbatas, bro. Immanuel bilang kayak gini, nih saya tinggal di tengah-tengah Muslim, nih saya teman-teman saya Muslim gitu, itu nggak ada substansinya dari yang kita bicarakan, gitu loh. Coba rasionya apa dengan yang kita bicarakan, saya tanya. Silakan dijawab. Ketika kita menguji reasoning Anda, lalu Anda mempertontonkan, saya ini kawan-kawan Muslimnya banyak, saya tinggal di tengah-tengah komunitas Muslim. Itu rasionalnya apa dengan yang kita bicarakan? Coba saya tanya itu. Oke, dia diam jadi berhala. Gimana, bro? Aduh. Gini, bro. Saya merasa bahwa hidup itu tidak bisa lepas dari namanya iman. Serius, Karena karena filsafat hidup itu nggak bisa terbatas, lepas dari bro. iman. Coba sekarang gini, Anda nggak usah Filsafat bekerja, itu Anda nggak usah begini. ngapa-ngapain di rumah aja. Begini, bro. Kira-kira Tuhan Anda Begini. bisa nggak kasih Anda makan? Bukan begitu, itu konteksnya lain dong. Loh, kok konteksnya lain? Lain. Di dalam iman itu ada perbuatan. Saya Dalam tinggal Yakobus sebentar itu ya, Tuan, iman dulu. tanpa Saya mau perbuatan sholat itu dulu. mati dalam Yakobus. Siap, Berarti siap. kalau kita mengatakan kita beriman, pasti kita bertindak. Nah sekarang pertanyaan saya yang nggak pernah dijawab sama Immanuel. Ketika saya menguji reasoning Anda dan kawan-kawan di sini juga menguji reasoning Anda, lalu Anda koar-koar teman Muslim saya banyak. Nah saya ini tinggal di komunitas Muslim dekat masjid, itu rasionalnya apa? Nggak, nggak maksudnya masalah. saya tanya rasionya apa dengan yang kita Saya bahas? nggak masalah, bro. Saya nggak masalah. Enggak, Saya iya rasionya apa dengan yang kita bahas? Begini. Itu yang mau saya tanya. Saya Ketika nggak nggak ada masalah. rasionya lalu Anda Teman-teman lemparkan, itu menilai. maksudnya buat apa? Esensinya apa? Saya nggak masalah kalau teman-teman menilai saya seperti apa dan bagaimana itu karena ketika saya live saya sudah mempersiapkan mental saya bahwa saya harus siap untuk dihujat, untuk dicaci maki. Itu salah satunya komitmen kan. Loh, Nah. yang nyaci maki siapa? Oh iya enggak. Apa yang Saya ngomong gitu, hujat? saya nggak menuduh, saya nggak nuduh loh. Saya nggak bilang loh. Lah, ya kalau misalkan nggak nuduh, ya nggak perlu membahas narasi caci maki. Siapa yang caci maki di sini? Enggak, saya kan hanya mengatakan saja. Karena hampir setiap saya hadir begitu, wah kayaknya teman-teman yang Muslim ini wah kata-katanya, waduh mengerikan sekali kalau lihat. Loh, mengerikannya di mana? Ketika saya mengatakan menghormati seorang badut itu dengan menghormati Iya. seorang badut itu dengan cara menertawakannya, salahnya saya di mana? Itu kan Anda mengambil bahasa dari Rocky Gerung juga itu. Atau Oh jangan-jangan Anda bukan, Rocky Gerung juga bukan mengadopsi dari kata-kata diri sendiri, dia mengadopsi kata-kata orang lain. Anda murid Rocky Gerung juga kayaknya. Terus Nanti Anda bilang dungu Terus gitu kan. salahnya statement saya di mana? Ketika saya ingin menghormati seorang badut dengan menertawakannya, itu Tidak salahnya ada di mana? yang salah. Karena itu kebebasan manusia. Manusia bebas berbuat apa saja, bertindak apa saja. Tetapi harus ingat bahwa setiap apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita kan harus ada batasannya di Ya, situ. balik lagi ke iman lagi, balik lagi ke teologis lagi. Saya mengatakan begini, Enggak, mengapa yang saya tanya gini, apakah mengapa nalar saya Anda selalu tidak mengatasi mampu iman? melindungi Anda Mengapa sampai Anda saya- berlindung di balik iman? Saya berikan pernyataan kepada Bro, mengapa saya selalu mendasarkan iman? Karena saya merasa bahwa
bahwa nalar saya atau filsafat saya terbatas, maka saya butuh iman. Seperti itu, bukan berarti saya mengesampingkan nalar atau apa, tidak. Justru nalar ini Nah, harus buktinya Anda ngomong aja hari ini nggak bernalar. Saya bisa kasih bukti. Berikan waktu saya 5 detik aja yang ngomong. Nggak usah, Saya bisa nggak kasih usah. bukti Anda nggak punya nalar. Nggak usah, bro. Setuju? nggak usah dibuktikan, Anda pasti benar kok. Saya akan mengklaim bahwa Anda paling benar. Oh ya pasti. Berarti kalau gitu Anda kalau mengklaim saya pasti benar, Anda nggak usah sembah Tuhan Anda, sembah saya aja. Anda Karena sudah saya maha sempurna. Saya mengklaim bahwa Anda pasti benar kok. Teman-teman Ya di kalau grup Anda mengklaim saya pasti benar, Anda nggak usah sembah Yesus, sembah Reski aja. nggak masalah Gitu loh. itu. Kalau Anda mengklaim saya begini begitu nggak soal. Gitu loh. Cuma Jadi yang saya lucu gini loh, Anda ini baperan orangnya, people pleasure banget gitu loh. Saya bertanya begini, mengapa teman-teman selalu mempermasalahkan kalau saya membangun sesuatu, memandang sesuatu dengan iman? Apa yang salah di sana? Ada yang Yang salah, kita konteksnya lagi berbicara filosofis, bukan lagi ngomongin iman. Gitu loh. Anda bawa lagi ke filosofis lagi ke iman lagi. Kita lagi ngomongin filosofis. Nah, ketika Anda memang tidak mampu ngomongin filsafat di sini, cuma bisa ngomongin teologi, berangkat ke room lain. Ini bukan tempat Anda berarti. Karena filosofis Gitu. itu tidak bisa menjawab semuanya, bro. Tidak bisa menjawab semuanya filosofis itu. Lah, tadi juga teologi tidak bisa menjawab semuanya. Buktinya ketika ditanya, lebih dulu ada Tuhan apa ada dengan konteks bicara teologis, kamu nggak bisa jawab. Malah filsafat yang menjawab itu. Bahasanya kasar lah. Enggak, bro. Saya ingin hanya mengatakan begini. Kita nggak bisa meninggalkan yang namanya konsep teologis itu nggak bisa dalam Ya, hidup ini. mulai keluar hujatan dia. Iya, mulai keluar hujatan dia. Antara Ini nih kelakuan umat beragama nih, saya kasih tahu nih. Ada yang nanti hujat. kalau bilang saya menghujat, saya nggak ada menghujat kok. Menghujat siapa? Izin ikut ngomong. Saya narasi saya sedikit pun tidak pernah menghujat kalian. Malah kalian yang menghujat saya mungkin dengan bahasa-bahasa yang halus begitu. Oke, mana yang menghujat? Antara Ya. menunjukkan fakta yang Teman-teman tidak uji disenangkan, semua. orang pasti akan mengatakan itu hujat, tapi pada aslinya itu menunjukkan fakta. Ayo kita uji. Gak usah yang lain, saya berbicara diri saya. Dari mana ada kata saya yang hujatan kepada Anda? Silakan buktikan. Bagaimana filsuf itu bisa menjawab semua pertanyaan yang ada? Nyatanya kan kita harus mengakuinya, nggak bisa. Lah, mengakui gimana bisa menjawab itu? Kayak tadi aja ya, keimanan Anda tidak mampu menjawab. Lebih dulu Terbatas. Tuhan apa ada? Gak bisa dijawab oleh iman Anda. Filsafat itu terbatas filsafat. Halo, bisa menjawab. ingin ikut ngomong. Ya, emang iman nggak terbatas, bisa jawab semua. Yang bisa Coba menjawab jelasin ini, saya ya, iman. bagaimana cara untuk membuat tempe pakai ranah iman? Silakan jelasin. Iman. Halo. Filsafat tidak bisa ikut dipisahkan ngomong. dari iman. Orang. Katanya Dari- iman nggak dari terbatas, konsep teologi nggak bisa menjawab terpisahkan semua. dong. Coba dites More. Bener nggak iman bisa jawab semua? Tes More. Iya, makanya saya tes bagaimana iman menjelaskan cara buat tempe, metodisnya seperti apa? Silakan. Loh, Tapi pakai iman. itu menjawab tentang kekekalan, bro. Filsafat tidak bisa menjawab kekekalan. Halo. Kekekalan yang diklaim dalam iman aja itu baru kira-kira, baru katanya. Yang menjadi persoalan terbesar dalam dunia ini adalah tentang kekekalan. Persoalan terbesar di dunia ini kekekalan. Dan yang bisa menjawab itu hanya konsep teologis dan iman. Filsafat terbatas, bro. Oke, kita ngomongin keselamatan sekarang. Apa buktinya keselamatan Kristen itu benar? Anda pernah lihat ada orang Kristen masuk surga? Saya tanya. Silakan jawab. Karena belum waktunya, toh. Belum Nah, ya waktunya. itu juga berarti masih kira-kira, belum pasti Belum juga. waktunya. Tapi bukan berarti tidak ada jaminan. Cuma tetesan kosong. Anda nih lucu gitu loh. Bro. Ketika itu Bro, di saya posisi tanya dulu. Anda sesuatu yang belum pasti tanya harus dulu. dianggap pasti sama Anda. Saya tanya dulu, Kan kalau saya kasih Anda tiket ke tanah Arab Hah? dan Anda berangkatnya bulan depan, tiketnya saya kasih sekarang, apakah Anda tidak pasti? Kan pasti itu, cuma belum waktunya toh. Oke, buktikan kalau tiketnya ada. Belum waktunya itu. Buktinya kalau tiketnya ada dan tiketnya asli, tidak Oh, palsu. tiketnya itu Coba. kan kalau berbicara tentang iman, oke, kalau kembali kepada iman dalam iman Kristen, Aduh, janji itu, dia kepastian cuma itu bisa di dalam- iman. Di dalam Berarti Kristus. Anda ini cuma bisa apa? Berargumentasi dengan postulat. Karena kenapa yang Anda bawakan itu doktrin. Doktrin melahirkan dogma dan juga aksioma. Dan itu dua-duanya postulat gitu loh. Doktrin
Itu kan Berarti berasal dari firman. Anda hanya bisa berargumentasi dengan apa? Klaim yang Bukan sepihak klaim. sifatnya. Bukan klaim dong, Bro. Dan Bukan klaim subjektif dong. gitu loh, tidak boleh diuji. Jadi Anda bukan sedang berdialektika, tapi Anda sedang berdoa di sini, alias nggak boleh diganggu. Berdasarkan Alkitab itu, berdasarkan firman. Oke, Bukan boleh saya berdasarkan uji nggak Alkitab itu bisa dipakai nggak sebagai sebuah sandaran kebenaran? Oh, bisa dong, pasti bisa. Bagaimana Halo? tidak bisa? Kalau begitu kita tidak usah beriman saja. Kalau begitu, Lah memang kita lagi ngomongin filosofis di sini, bukan ngomongin iman. Anda salah tempat di sini. lalu Ikut salahnya ngomong, di mana host. ketika saya mencoba untuk melandaskan dengan teologi dan filsafat saya landaskan dengan teologi. Jangan-jangan Anda mengimani sesuatu yang nggak pernah ada, jangan-jangan. Oh, Jangan-jangan salah yang Anda dong. klaim Tuhan itu cuma hayalan Anda sendiri, yang Anda tidak ciptakan dong. dalam konsepsi Anda sendiri, jangan-jangan. Karena berdasarkan Alkitab, firman, bukan berdasarkan konsep. Wah, udah ini udah pakai mode khutbah ini. Ini udah gaya-gaya bukan apologetika berdasarkan purbanya pribadi, bro. Justin Martyr ini. Nah, kita harus berpegang kepada kebenaran dong. Kebenaran Bro, Imanmu Immanuel. aja belum tentu bener gitu loh. Buktinya kamu nggak bisa kasih bukti kepastian kalau ada Itu orang menurut Kristen udah pada ngegantung di surga hari ini. itu kan Gitu. menurut Anda. Bro, Tapi Oke, Immanuel, buktikan sama saya. Rezeki. Kasih foto ada orang Kristen yang lagi bertengger di surga sekarang. Kalau memang keselamatannya pasti kan yang mati udah banyak tuh orang Kristen. kan belum waktunya, Bro. Ada waktunya, semua ada waktunya. Semuanya ada waktunya baru akan menerima semuanya. Nah, kita semua ini kan ada waktunya. Nanti kalau kita sudah mati, kita dihakimi baru. Kan semua ada waktunya, Bro. Ya berarti itu belum terbukti kebenarannya kalau pembuktiannya nanti. Loh, memangnya kita harus mati dulu? Kan tidak, toh? Ya berarti itu belum pasti juga. Kalau pasti itu bisa dibuktikan gitu loh harusnya. Karena filsafat tidak bisa menjawabnya, terbatas. Makanya harus dijawab dengan apa? Anda Dengan jangan ngotot. Anda dengan punya Bro, konsep Emmanuel, Yesus itu adalah Bro, Tuhan yang Resi. jelma jadi manusia dan ada Iman. satu hakikat dengan Bapa dan Roh Kudus Dengan ya. firman. Itu terlahir dari konsep filsafat. Kalau orang filsafat nggak mau kasih konsep Trinity, kalian nggak punya konsep ketuhanan kalau pengen tahu. filsafat kan Jadi terbatas. kalian ya, itu Bro. harusnya nyembah dan terima kasih, sujud syukur, cium kaki para filsuf. Nah, Itu fakta. filsafat itu terbatas dia nggak bisa menjawab. Oh, nggak bisa menjawab gimana? Kamu nggak akan ngerti konsep Trinitas kalau nggak ada Loh, orang filosofis ya yang merumuskan itu konsep konsep Trinitas itu fakta. Dan kamu nggak akan Boleh- punya boleh konsep nengahin ketuhanan nggak? dan kamu nggak akan bisa menggambarkan Tuhan kalau tanpa orang-orang filsafat. Filsafat itu segalanya buat teologis Kristen. Boleh Bukan. nengahin nggak? Orang-orang filsafat itu dia berdasarkan apa juga? Boleh Berdasarkan menengahin firman. nggak? Udah, kamu jangan mendiskreditkan para filosof kamu. Loh, Karena kenapa? filsafat Tanpa filosof kamu nggak punya konsep keimanan. Fakta itu. tanpa filsafat kita punya konsep keimanan yaitu dari sumbernya, yaitu firman. Kamu nggak akan Boleh ngerti nengahin Trinitas kalau cuma bacanya Alkitab. Enggak, betul hanya itu saja. Kamu toh. nggak akan ngerti Trinitas kalau kamu cuma bacanya Alkitab. Kasih Boleh saya nengahin diksi nggak? Trinitas dalam Kalau Alkitab. dari Saya kasih waktu manusia, 39 kalau miliar dari tahun. manusia, Satu kata saya hargain sejuta. Kamu nemukan kata Trinitas 10, saya kasih 10 juta kamu. Kalau dari manusia maka akan banyak gambar Allah itu. Bulan itu Allah, gunung itu Dari Allah. filsafat, More. Dan lain Kan sebagainya, tertulisnya kalau filsafat. Theophilus. Theophilus kan artinya filsafat ketuhanan. Iya. Iya, berarti kan itu Theophilus. sudah ada teologinya toh, filsafat ketuhanan ada teologi iya. toh, berdasarkan Lah kan berarti teologi dari toh. filsafat. Filsafat, sumbernya. teologi itu butuh filsafat. Ingat, teologi itu ngemis sama filsafat untuk dianggap benar. Itu fakta. Boleh nengahin nggak? Teologis itu ngemis ke filsafat. Kalau kamu pengen Oh, tahu. Tidak Loh, tidak? dong. Ya tidak dong. Kenapa ada Oke, filsafat sekarang gini. teologis? Saya tanya. Buktikan kenapa sama ada filsafat saya teologis? Trinitas itu benar ya, tapi pakai firman. Jangan pakai konsep filsafat. Coba silakan. Saya tantang kamu. Trinitas itu saya jelaskan ya. Kata Trinitas memang tidak ada. Di dalam Alkitab memang tidak ada kata Trinitas Konsep itu. Trinitas, saya bicara konsep bukan katanya. Saya bicara konsepnya. Kamu dengerin saya ngomong aja nggak bisa nangkep kamu, apalagi menjelaskan. tapi hal Bener-bener tentang RAM kamu tuh Trinitas cuma itu sudah ada dalam 5-12 Alkitab. MB gitu loh. Ya. Ada di Saya Alkitab tantang semua kamu itu. ya, berikan saya konsep Tritunggal, tapi di dalam ayat di kitab kamu. Silakan. Oh ya, di dalam perjanjian baru banyak itu tentang Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, itu tentang Tritunggal itu. Tritunggal itu menjelaskan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus oknumnya berbeda. Bapa bukan Putra, Putra bukan Bapa. Roh Kudus Betul. bukan Bapa, Roh Kudus bukan Putra, tapi mereka satu hakikat yang sama, itu sama-sama Allah.
Nah, itu Mantap. penjelasan Tritunggal. Nah, saya minta penjelasan Tritunggal tapi dalam Alkitab, bukan dalam konsepsi filsafat teologi Kristen. Silakan kasih. Dalam Alkitab itu begitu, betul. Itu. Mana ada kata-kata kayak tadi yang saya bilang? Lah, Mana itu kan ada nggak kata-kata kata-kata tadi yang saya Anda. bilang? Kasih ke sini ayatnya kalau ada. Itu kan kata-kata Anda. Iya, mana kata-katanya? Bisa dong, masa memaksakan kata-kata Bukan Anda? kata-kata saya. Itu bukan kata-kata saya. Kitab Berarti kamu nggak itu pernah belajar memberikan kitab tentang, kesaksian. nggak pernah belajar tentang teologis kamu, jangan-jangan. Alkitab Itu kata-kata siapa? Itu kata-kata Santo Agustin ketika Alkitab menjelaskan dia tria personae una substantia. Dan Santo Agustin menjabarkan itu menggunakan kerangka filosofis, gitu loh. itu berdasarkan Kamu tuh kerangka ilmunya kitab dangkal dong. ternyata. Sesuai dengan Makanya saya firman dong. percaya dengan kata-kata kayak gini ya. Cahaya itu lebih cepat dari kecepatan suara. Makanya ada banyak orang yang awal terlihat pinter sampai dia berbicara gitu lah. Ketika kamu udah berbicara kelihatan bahwa kamu tolol gitu loh. Ya, nggak Gitu. apa-apa. Anda bilang saya tolong nggak masalah. Itu nggak mempengaruhi saya, nggak mempengaruhi Bro iman Rizky. saya. Bro Nggak Emmanuel. masalah. Nggak masalah. Bro Rizky. 1000 kalian, Bro Emmanuel. sejuta kalian mengatakan saya tolol apa? Nggak pengaruh bagi iman Ya saya. memang, dan pada faktanya orang teologi ya nggak akan punya konsep ketuhanan kalau kalian nggak ngemis sama orang filosof. Nggak ada, Itu nggak ada fakta. urusannya dengan filosof, nggak ada itu. Lah, Nggak ada, lah jangan- itu anarki et hologos kayak hologos et prostonteon kayak teon et Jangan hologos. terlalu mendewakan, Itu neoplatonis, itu bahasa jangan filosofis. mendewakan lah, jangan terlalu mendewakan filosof itu, nggak, jangan didewakan. Itu Rizky. mereka manusia biasa kok. Aduh, Pak. Bang Jelas Rizky, itu Ini nggak ada tahu kalau firman berasal di atas dari segalanya. filsafat semua ini. Firman Bang Tuhan itu di Rizky. atas segalanya. Sama dengan Anda yang mungkin Muslim pasti memegang Gak teguh. bisa Bang Antoni. di atas Ini segalanya. memang dia halo. kebiasaan ngoceh depan mimbar dia. Makanya Bentar. terbiasa kalau dapat pertanyaan tuh ngoceh terus Siap, gitu. siap. Karena memang biasa cari Begitu. makannya gitu dia. Memang harus begitu kita menjelaskan sesuatu. Boleh Karena kalau ngomong tidak, nggak saya? kebenaran itu akan tertutup. Boleh ngomong nggak saya? Gini. Percayalah bahwa Gini. Nah, ini habis Filsafat membaca itu first menjadi apologet ini, More. Bang Emmanuel. kita bisa menjawab, percaya deh, percaya aja. Iya. Ini Filsafat gaya-gaya itu Justin menjawab. Martin berapologet ini Emmanuel. sama para penyembah Ini anak-anak gaya Jupiter first kayak gini nih. apologet ini. Coba kamu baca The First Apologet coba. Enggak. Gayanya sama kayak kamu Immanuel. Mas, biar yang lain bisa bicara. Iya, nggak masalah bagi saya. Memangnya apa masalahnya begitu? Nggak ada masalah toh? Ya, udah, Enggak, saya kamu turun di aja zaman hidup modern ini logika kamu nggak berkembang gitu. Jangan-jangan kamu ini homo sapien yang gagal evolusi, jangan-jangan. Karena saya nggak bisa memaksa semua orang untuk menerima kan? Siapa kita yang bisa memaksa untuk menerima? Nabi Boleh saja. kamu berargumentasi, tapi Nabi pakai saja. nalar gitu Nabi loh. saja. Bukan Nabi pakai saja turun, ada katanya, yang menolak ya. kok. Dan juga Nabi bukan saja pakai turun, ada pokoknya yang harus menolak. bener. Jelaskan Nabi dong saja ada yang substansinya menolak. yang jelas. Yesus saja turun, ada yang menolak. Jadi biasa-biasa saja, bro. Aduh, balik laginya iman lagi. Ya memang kemampuan dia hanya bisa ngomongin iman. Tolong kita Nabi diskusinya turun, agak- ada yang agak nggak baik, percaya Bang. toh? Nabi Tuhan turun, ada yang nggak percaya. Yesus turun pun ada yang nggak percaya. Jadi santai saja, nggak ada masalah, nggak ada persoalan, Turunnya pakai media apa itu? nggak Pakai masalah. tali kah? Mau pakai tangga media kah? apa itu nggak masalah bagi saya, bro, nggak masalah. Itu Anda kan pasti ada medianya. pakai apapun nggak masalah bagi saya. Tapi Wah, catatan susah itu ya, menunjukkan, pakai mulu dari catatan tadi. itu menunjukkan bahwa itu benar adanya. Nggak bisa Santai saja, saya bro. Kristen, saya juga malu sih kalau kita diskusinya Nggak apa-apa. begini. Ya kalau mau malu aja nggak apa-apa. Yang Host. penting malu. Ikut Malu dengan dong, manusia host. nggak apa daripada malu dengan Tuhan. Halo. Ya, hidup ini santai, bro. Hari ini kita ngomong, besok Bang pasti Emmanuel, selesai. alirannya ini ya karismatik atau Pantekosta ya? Nggak masalah. Oh ya, kalau saya wajar sih, saya anggap itu sih kalau untuk aliran karismatik sama Pantekosta. Mau Kita tidak aliran bisa apa saja berdiskusi. pun itu nggak persoalan, bro. Nggak persoalan itu. Nggak ada pengaruhnya. Nah, kita di sini kan kita berdiskusi. Ya diskusinya ini Iya, kan diskusi, memang tapi mempertahankan tidak memaksakan masing-masing. Ya kehendak sendiri, Bang. Itu Ya itu sudah, bukan kalian diskusi, sana itu bukan mempertahankan diskusi. filsafat. Kalian mempertahankan filsafat, saya mempertahankan teologi. Berbeda lebih baik kan? Kalau kita nggak Bang, berbeda Bang, kan nggak ada Bang. diskusi seperti ini. Teologi itu termasuk juga dalam filsafat, Bang. Rumusannya itu masuk Nggak, dalam beda filsafat, dong. Bang. Enggak, beda lah teologi. Itu ilmu tentang Tuhan kok. Teologi dari katanya saja sudah jelas kan, teo dan logis. Host. Theos. Nah, Ikut ngomong nggak, host? Ya, silakan Bang. berbeda Siapa yang- dong. Ya, Oh, Bang baik. Antoni, silakan Bang Antoni. Ya. Bang Emmanuel. Bisa nggak? Iya Pak, silakan Pak. Abang
menyebutkan seorang teolog yang sebelumnya bukan filsuf, dia langsung teolog, itu ada nggak? Itu pertama ya. Karena semua teolog menurut saya, apa yang saya tahu itu dia adalah filsuf dulu. Itu pertama. Saya tanya ya. Nabi itu filsuf dulu kah dia? Tolong jawab. Nabi itu filsuf kah? Nabi itu filsuf kah dulu dia? Sekarang pertanyaan saya, abang tahu nggak Jawab filsafat dulu itu saya. Nabi Loh. lebih hebat mana Nabi daripada filsuf? Saya tanya dulu. Nabi itu awalnya filsuf kah dia? Nabi bukan teolog. Nah, makanya jangan Loh, memaksakan bukan itu. teolog, berarti bukan filosof. Anda memaksakan Bukan itu. teolog. Jangan Yang dia tanya dipaksa-paksa. teolog. Gimana Nabi sih? nggak ada yang jadi teolog. Gimana Kalau sih? gitu Musa, kalau begitu Musa filsuf. Siapa lagi? Nabi siapa lagi? Nabi siapa lagi? itu bukan teolog, karena itu dia bukan filosof. Anda pahamilah, Gimana ini sih? kelihatannya otaknya parah ini. Ditanya Ya, parah. mana Saya teolog, bilang, Bang saya Emanuel, Dia mau bilang Bang saya Emanuel. itu tidak ada urusan, tidak ada masalah Bang bagi saya. Emanuel, Tidak masalah bagi saya. kapan filsafat itu lahir? Filsafat itu lahir ketika apa? Itu dari Tuhan juga yang kasih filsafat. Ah, Tuhan yang selesai. kasih kepintaran toh. Selesai. Tuhan yang Selesai. kasih kepintaran toh. Saya tanya. Selesai. Yang kasih kepintaran itu siapa? Enggak, saya tanya Yang filsafat kasih itu, kepintaran filsafat siapa? itu lahir Dalam kapan? Amsal, dalam Yang kitab disebut Amsal, filsafat. takut akan Bentar Tuhan dulu, adalah saya tanya dulu toh. Ingat, dalam kitab Amsal, takut akan Tuhan awal dari permulaan pengetahuan. Jadi, permulaan akan filsafat itu dari Tuhan. Oh iya 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 akan iya. Tuhan Iya, awal iya, iya. dari pengetahuan. Jadi jangan membesar-besarkan filsafat. Manuel, Filsafat itu Tawani. hanya sebagai alat saja, alat bantu saja kok. Nggak ada apa-apanya dia. Kan kau bilang takut akan Hanya Tuhan bantu awal saja. dari pengetahuan. Coba saya tanya, Hos, itu banyak hos. ya. Ayat itu sudah yang clear. Kiki, itu. Rizky dan Ayat teman-teman, itu sudah jelas. saya pamit mundur ya. Ya, siapa? Saya pamit turun. Ya. Jadi agak susah dan nggak ada gunanya sih. firman Makasih. itu di atas filsafat. Iya, ini Firman kalau itu di atas dibawa ke filsafat. servis kalau begini bro. Halo teman-teman. Bro host apa semua firman Tuhan itu di atas filsafat. Harus Firman catat Tuhan. benar-benar itu. Firman Tuhan. Catat Tapi baik-baik. jangan salah. Ilmu dengar. teologi itu lahir dari Panggilan rahim ajan sudah bangun. Sudah ada nih panggilan ajan. Ajan dulu, teman-teman ajan dulu. Tuhan di atas filsafat. Teman-teman ajan dulu. Sudah maghrib, ajan dulu. Dikira maghrib di semua tempat itu sama kali waktunya. Teman-teman, sholat maghrib dulu. Di sini tempat saya lagi sholat maghrib. Iya, di tempat saya belum. Di tempat saya belum. Jadi kalau Panggilan ajan. Jakarta 30 menit lagi. coba Saya tiap hari bro, objektif ajan nih di depan rumah saya nih tiap hari saya dengar ajan. Saya menikmati ajan setiap hari. Subuh jam 4 subuh itu berkumandang. Siang, sore, maghrib. Aduh, dia malah curhat. Ngomong apa sih ini orang bingungan nih, nggak ada arahnya. Iya, nggak jelas. Bingung dari Kan tadi. gini kalau orang mabuk dogma itu emang kayak gini sih. Katanya iman Di itu dalam- nggak terbatas. Loh, giliran ditanya mana bukti empirisnya keselamatan belum terjadi. Loh, masa kepastian disandarkan pada sesuatu yang tidak pasti? Gimana itu? Waktunya kan belum Pak, waktunya belum Pak. Bapak tahu enggak? Bapak sadar enggak? Waktunya belum. Kita belum mati Pak. Bapak belum Ya, mati, saya pasti belum kan mati. berarti itu sesuatu yang belum pasti kan? Loh Benar siapa nggak? bilang? Loh, belum terjadi kok. Gimana bilang Anda sudah pasti? itu pikiran Anda kacau ah. Loh, More kalau belum terjadi itu sudah pasti belum More?
pikiran Ya, belum. Anda. Berarti kalau Ya, gitu surga, belum. berarti Anda percaya bahwa surga nggak ada? Saya tanya. Yang namanya sesuatu belum terjadi itu belum pasti. Berarti Anda tidak mempercayai Jadi kitab gini, suci Anda misalnya juga ini, kalau ini, begitu. Nih, Ane kasih contoh. Simple. More Reski berencana Gini minggu aja, depan ke Surabaya. teman-teman, ini waktunya- Belum terjadi, waktunya udah aja. pasti belum More itu ke Surabayanya berarti. Teman-teman azan dulu deh. Maghrib dulu. Baiknya di mute dulu deh, host. Masa kalian masih melanjutkan ini Baiknya enggak di-mute menghormati dulu, Mas. azan? Baiknya di mute dulu itu, host. Oke. Ya, saya jelasin ya, azan itu di setiap tempat itu nggak sama. Ya, Anda ada di posisi yang lebih timur, saya di barat. Pasti Anda duluan yang azan waktunya. Karena yang namanya azan itu nggak semua tempat sama. Itu ya yang perlu dipahami. Ya, saya ngerti kalau Anda nggak ngerti itu, ya makanya saya kasih tahu gitu. Nah, tadi Anda mengagung-agungkan sekali teologis. Jangan salah. Teologis itu bisa eksis di muka bumi ini karena kenapa lahir dari rahim filosofis. Kalau pengen tahu, kamu boleh banyak baca artikel ya. Teologis itu dilahirkan oleh filsafat. Dengar baik-baik. Makanya kalau kamu percaya Tuhan, kamu harusnya berpikir secara filosofis. Kenapa Tuhan itu ciptakan mulut kamu cuma satu, tapi telinga dua? Tandanya kamu harus sedikit berbicara, tapi banyak mendengar. Apalagi kalau kamu bodoh gitu loh. Tuh saya kasih tahu. Ngomongin kerangka filosofis, ditarik lagi ke iman. Kalau kamu nggak sanggup ngomong filosofis, kamu turun. Ini bukan arena sabung Tuhan. Filosofis itu berasal dari Tuhan. Filsafat itu didapat tuh dari Tuhan karena takut akan Tuhan. Makanya jangan meremehkan sesuatu hal yang berbau teologis. Ada iman, jangan dong. Gimana? Nah, ini harus dicerahkan sama Hoaxlayer nih. Masa Hoaxlayer kata dia bilang katanya filsafat malah dilahirkan sama teologis. Justru akar muasalnya itu filsafat, ibu dari segala ilmu itu filsafat. Amsal bilang takut akan Allah, permulaan dari pengetahuan. Saya tanya, Berarti filsafat kalau itu orang udah pengetahuan mabok bukan? agama debat susah-susah. Filsafat itu pengetahuan bukan? Jawab dulu. Itu kan klaim teologis. Jawab Nggak dulu. bisa dibuktikan. Itu klaim teologis itu. Pengetahuan bukan? Bang Immanuel ini cocoknya sama Suganda saja. Cocok di room sebelah aja kalau untuk Mau kalian suruh berdebat. siapa? Mau suruh malaikat sekalipun saya ladenin. Di mute dulu coba objektif. Saya mau kasih pesan nih buat Immanuel nih, karena dia akan ngoceh terus dia. Coba di mute dulu dia. Nah, Immanuel, coba kamu searching namanya blokir permanen. Nah, itu room sabung Tuhan di sana. Kamu bebas tuh berteologis ria di sana karena kumpulannya orang-orang teologis di sana. Kalau di sini ngomongin Jadi filsafat, bersabung-sabung lagi kalian di sana. iya, kamu salah tempat di sini, gitu loh. Ketika ada orang yang lebih condong ke teologis naik ke sini, mau Islam, mau itu Kristen, mau itu ajaran apa, pasti jadi badut di sini, gitu loh. Pasti jadi badut, sejamin itu. Apalagi ada saya juga di sini, pasti saya jadiin badut. Di sini orang-orang suka main di pinggir jurang di sini. Ayolah, mengakuilah bahwa filsafat itu tidak bisa tanpa iman, tanpa Tuhan. Itu harus dipahami itu. Karena filsafat Tidak menyimak berarti Bang Immanuel ini dari tadi. Pahami dulu apa itu filsafat, bro. terbatas, Bang. Filsafat itu kan kemampuan dari manusia loh, nalar manusia, pikiran manusia loh. Ya, sepakat. Terus Itu pikiran. Saya bertanya, pikiran kita ini siapa yang menciptakan? siapa yang menciptakan coba? Nah, berarti kalau Anda tidak percaya, berarti saya Apa Anda Nanino? Siapa yang menciptakan? jangan. Berarti Anda tidak mengimani dong bahwa ada Allah, ada Tuhan? Loh, jangan langsung Kalau saat ke situ ini saya lah. bilang saya tidak percaya adanya Allah, bagaimana bang? Berarti ateis. Berarti ini ateis kan? Ya iya. Nah, kalau saya kita ateis kenapa bang? Ya sudah, nggak apa. Berarti kita akan Nah selalu itu sudah berarti bang selalu Kita akan selalu roomnya bang bertentangan, bukan di Bang. sini. Salah Iya. berarti, Anda salah Kalau room. Abang Ini bang mengatakan selesai. demikian, Bang salah room. Kalau abang mengatakan demikian, kita akan selalu bertentangan. Iya, justru itu. Kita di sini Sampai- diskusi untuk bukan kita di sini berdiskusi bukan untuk saling menyerang dan saling menyalahkan, tidak.
Sampai Makanya akhir kalau hayat. dis- Sampai iya. akhir hayat kita akan Iya, bertentangan. pas iya sampai ya. Jadi Bang Iya. kalau mau berdebat di sebelah saja Coba Bang. More tanya, Tuhan eksisnya di mana More? Tanya dia More, pengen lihat. Tuhan itu eksis tanpa ada di dimensi apapun, tanpa manusia, tanpa apa dia tetap eksis. Mana? Coba bawa sini, suruh request ke host Romal bareng, pengen lihat itu. nih. Ayo coba. Tuhan itu tidak ada sebab penyebabnya, tidak ada penyebabnya Tuhan itu. Ada. Saya bisa bantah itu. Tuhan itu ada sebabnya. Halo, jujur lah. Ayo, Tidak saya ada jujur, yang saya bisa jujur. menjadi Gimana penyebab saya untuk mau- Tuhan itu tidak ada. Gimana saya mau jawab? Tuhan Saya itu, gimana mau saya jawab kamu? Tuhan Kamu itu, ngoceh aja. Gimana saya mau jawab kamu kalau kamu ngoceh aja? Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia, tapi manusia itu sendiri yang menciptakan Tuhan dalam konsepsinya. Silakan bantah itu. Makanya ada banyak Tuhan yang konsepsinya berbeda. Karena kenapa manusia itu sendiri yang menciptakan si Tuhan dalam penalarannya atau dalam konsepsinya tadi. Silakan dibantah. Cosplay berhala. Sorry, nggak bisa bantah dia. Silakan Bang Immanuel. Sudah bisa di open itu. Ya, silakan. percayalah. Saya bukan menolak filsafat, tidak. Tapi jangan mengagung-agungkan filsafat itu loh, jangan. Berbahaya. Ya, terus Karena kalau filsafat kita itu sudah dibangun atas kebenaran diri kita sendiri, maka kita sedang bisa-bisa memiliki satu kesimpulan yang salah. masalahnya begini loh Bang. Ketika filsafat itu dipisahkan dari agama, maka yang paling kelabakan itu agama Kristen. Karena agama Kristen itu berbasis filosofis. Contoh misalkan di Wahyu nomor 2 ayat 6. Iya kan? Abang, saya mau bilang bahwa filsafat itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kekristenan tidak bisa dipisahkan dari filsafat. Iya, bahkan begini ya. Ketika Abang. kekristenan dipaksa untuk menjawab bagaimana konsep Tritunggal dengan berbasis sesuatu yang lain tanpa filosofis, maka kelimpungan jawab 1 tambah 1 sama dengan 1. Beda kalau berbasis filosofis. 1 tambah 1000 tambah 2000 tambah 7000 kali 20.000 tetap 1. Itu Aku akal. kasih contoh Itu lagi filsafat. Bang. Instruksi Bang, filsafat. instruksi. Itu bukan Aku kasih itu contoh bukan lagi iman. buat Immanuel ini. Di Wahyu di Wahyu 12 pasal 1 sampai 9. Itu ada malaikat Katanya malaikat nggak itu mau teologi. berperang melawan naga Ini itu. buka ayat. Katanya nggak mau teologi. Ini membuka ayat malah. Malaikat berperang kasih melawan contoh. naga, sedangkan Ya, naga kasih itu contoh. makhluk Berarti mitologi. kan tidak bisa memisahkan naga antara teologi diumpamakan dan dengan filsafat, iblis nggak bisa itu. dipisahkan. Berarti menggunakan ilmu filsafat dong. Nggak bisa berdiri filsafat, nggak bisa berdiri sendiri. Dia akan rapuh. Ketika filsafat berdiri sendiri, dia pasti rapuh. Percayalah. Gimana Berarti ceritanya dalam orang kitab teologi itu lahir butuh dari ilmu filsafat kan. Filsafat itu akan rapuh kalau dia berdiri sendiri. Teologi itu lahir dari filsafat. Jawab yang Immanuel. jujur, Alkitab itu butuh ilmu filsafat kan. Gimana Anda. ceritanya teologi yang apa tanpa Filsafat itu teologi akan filsafat runtuh rapuh? kalau dia Tanpa berdiri sendiri. filsafat nggak ada teologi itu Immanuel. Dulu Bang Immanuel, Abang minum dulu sambil kita sapa dulu tamu-tamu kita kan. Tolong jawab yang jujur. Alkitab itu butuh ilmu filsafat kan untuk bisa memahaminya. Iya jelas. Bang Dasar Cincin, dari Muslim Alkitab itu atau kan adalah firman. Noise, cincin noise. Mute. Maksudnya filsafat itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri maka dia akan liar. Filsafat itu Oke akan oke, liar. tanpa ilmu filsafat, apakah malaikat berperang melawan naga di surga? Apa Tanpa ilmu urusannya itu? filsafat. Apa urusannya itu? Urusannya apa? Secara fakta objektif, naga itu hanya makhluk mitologi. Dengan kita itu Tapi apa menurut urusannya? ilmu teologis, naga itu diumpamakan dengan iblis. Berarti kan butuh ilmu filsafat dong. Loh, saya sudah mengatakan Alkitab itu berdasarkan firman Tuhan yang tertulis. Nah, untuk memahami firman, maka saya tidak nyambung pernah lah, mengatakan nggak bahwa nyambung, nggak tidak nyambung. membutuhkan filsafat. Saya tidak pernah mengatakan bahwa tidak membutuhkan filsafat, tapi filsafat itu harus berdasarkan firman. Coba kita literlek aja, literlek. Di situ Nah, tertulis begini, malaikat itu Begini. berperang melawan naga. Begini. Berperang melawan naga di surga. Udah, Bang Immanuel istirahat dulu Bang, mandi, minum. Kalau sudah makan kembali lagi ke sini Bang, biar kuat kita.
Oke. Dia nggak terima tahu kasih. ya. Kalau dogma Trinity itu lahir dari Tertullian, ahli filsafat. Aduh. Alkitab ini itu salah. butuh ilmu filsafat loh. Kalau literlek bisa hancur. Dari jam 11 itu stabil ngocehnya. Nggak berubah, stabil. Aduh. Ya, Benar habis nggak Bang baterainya. Reski? Baik itu Al-Quran dan juga Alkitab butuh ini kan, butuh ilmu filsafat kan, buat mengapa memahami kitabnya kan. Kalau literlek bisa bahaya loh, bisa salah pemahaman. Sekarang bayangkan, pada mulanya, misalnya ini analogi nih, pada mulanya Bang Objektif bersama Moray Reski. Bang Objektif adalah Moray Reski. Gimana itu menjelaskannya kalau nggak pakai filsafat? Iya betul. Ayo. Tuan Guru. Iya kan? Gimana ceritanya? Bang Objektif yang tadi bersama Moray Reski, loh kok Bang Objektif jadi Moray Reski? Gimana itu menjelaskannya kalau nggak pakai Ya, filsafat? bisa salah kaprah, makanya butuh ilmu filsafat buat memahami itu. Ini masih ada Bang Immanuel di bawah ini. Nanti naik lagi Bang. Kalau misalkan Abang sudah beres-beres, sudah Suruh makan makan dan dulu. lain-lain, silakan naik lagi. Supaya kita ada jeda juga. Panas kuping ini dari jam 12 loh. Baru Abang stabil bicaranya begitu. Mungkin Abang Immanuelnya kurang literasi sih ketika dia Minta membandingkan naik lagi dia, Cok. Kurang gizi kali waktu kecil. banyak literasi lagi Bang Immanuel. Gue Kristen, tapi gue memahami antara bahwa betul seperti yang tadi dikatakan teman-teman bahwa ketika kita membaca Alkitab kita harus menggunakan filsafat itu sendiri. Nah ya sehingga sudah, berarti kita lebih bisa tinggi mengerti. filsafat daripada teologi. Selesai. Iya sih. Bahwa kita tahu bersama bahwa semua jenis ilmu pengetahuan itu lahir dari filsafat itu sendiri. Itu sih. Jadi Itu ketika Sagittarius lebih pintar itu. kalau Bang Abang Iman Immanuel ini kalau bisa bermain di pinggir jurang, jadi itulah sulitnya. enggak, gue Kristen loh. Gue Kristen, tapi ketika Abang Manuel berkata seperti itu justru kelihatan seperti orang yang baru belajar filsafat sih sebenarnya menurut gue ya. Saya sudah bilang saya nggak ada urusan dengan filsafat. Saya percaya filsafat, tapi saya tidak menjadikan filsafat itu standar tertinggi. Itu yang harus Anda pahami, bro. Berarti ada urusan dong. Landasannya itu adalah firman. Baru di atas firman itu adalah filsafat. Itu baru benar. Tapi kalau Anda menjadikan filsafat itu sebagai pondasi, maka dia akan runtuh. Maka jadikan firman itu landasan fondasinya. Baru di atas firman itu adalah filsafat. Itu baru betul. Ayo kita literlek aja yuk, memahami Alkitab yuk. Apa yang tertulis aja kita pahami Itu yuk. produk dari Gimana? filsafat, Kan Immanuel. ujung-ujungnya kembali ke teologi kan? Ujung-ujungnya kembali ke teologi itu toh. produk filsafat. Gimana ceritanya filsafat yang akan runtuh tanpa teologi? Anda salah. Tanpa filsafat nggak ada teologi. Dari Yang mana benar gitu. teologi itu produk filsafat? Sedangkan dalam Amsal mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bagaimana Anda menjawab itu? Sedangkan takut akan itu Tuhan ada adalah jawabannya permulaan di- pengetahuan. Bentar, kan mau dijawab. Itu ada jawabannya di Kejadian 3 nomor 6. Bahwa Jangan Hawa jawab itu sudah dulu, mengetahui yang jawab baik. Amsal dulu. Iya, itu jawabannya. Di Apa Kejadian jawabannya? Langsung 3:6. dijawab apa? Ya, makanya sabar dulu, Pak. Begini ya. Di Kejadian 3:6 itu dikatakan bahwa Hawa sudah memiliki pengetahuan yang baik. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Ketika memang yang dimakan adalah yang utuh. Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan potong-potong, bro. Wah, utuh. Anda baca kitab ini. Coba baca. Berarti kitab ada yang baik, ada yang jahat juga. Ingat itu, ingat Wah, itu. Anda baca kitab ini ternyata. Ingat itu. Coba buka deh, Pak. Kejadian Ingat 36. itu, Nggak jangan ada di sembarangan, situ. bro. Enggak, saya bertanggungjawabkan. Tidak ada baik dan Dia, buruk di situ. dia memakan buah apa 36 itu? ya, 36. Dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Wah, Anda baca Baca yang kitab utuh ini dong. apa ini? Saya Baca yang bukakan utuh ya. dong. Ah, gimana sih? Iya, saya bacakan ya, saya bacakan. Nggak ada di situ. Pasal ini 3 ayat 22, maka mereka menjadi salah satu dari kita tahu yang baik dan yang jahat. Kejadian 36 yang saya maksud. Baca. Kejadian 3 ayat 24 kalau tidak salah. Kejadian 36. Bahwa Hawa cuman mengetahui yang baik, ya kan? Dengar dulu, baca
Kejadian 3 ayat 20, coba 22. Kejadian 3 ayat 22. Kita kembali ke filsafat saja. Karena begini, saya Nah, paham Anda tidak bahwa- mampu berarti kembali ke filsafat lagi. Saya bawa ke firman, Anda keok. Enggak, iya, jelas keok dong. Karena Anda jelas ini keok. Karena jelas di dalam Alkitab mengatakan bahwa takut akan Tuhan awal dari pengetahuan. Itu klaim Tapi teologis dulu, itu Bang. nggak Kapan bisa kita dibuktikan menjawab ini kebenarannya. kalau Abang Citrus? Itu klaim Begini. teologis, klaim sepihak. Mana bisa jelas dibuktikan kita kebenarannya? keok karena abang ini logikanya saja cacat, apalagi mau bahas nakli. Iya. Otomatis jadi Sekarang coba, batik dalil. kalau memang takut akan Tuhan baru orang bisa berpengetahuan. Saya tanya, orang ateis pada berpengetahuan nggak? Takutkah mereka dengan Tuhan? Runtuh klaim teologis tersebut. Lanjut bang. Itu mic-nya sudah saya buka Pak Immanuel. Tapi gantian dong. Maksud saya begini bang. Di kejadian 36 itu ketika Hawa melihat pohon itu ternyata baik untuk dimakan. Nah, Baik untuk dimakan toh, tapi itu kan berbicara tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Makanya jelas Iya. baca Alkitab, bro. Iya, bentar. Nanti saya bakalan kasih abang untuk menjawab. Jangan sekarang- potong-potong ayat, jangan potong-potong ayat. Iya, nanti Bang abang jawab. Immanuel, Saya pasti boleh kasih diam kesempatan dulu, abang Bang untuk Immanuel. menjawab. Pertanyaannya begini, Bang. Pada Hawa di kejadian 36 itu, Adam dan Hawa itu sudah memiliki tentang konsep baik yang baik. Tapi kalau memang itu yang dimakan adalah buah pengetahuan, nah pengetahuan apa lagi yang ditambahkan ketika setelah memakan buah pengetahuan itu? Saya sampai belepotan bicara ini karena abang nyerocos terus. Silakan bang. Ya, karena abang nggak paham ayat itu, makanya abang nggak ngerti. Itu kan berbicara tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setelah mereka makan itu, mereka jadi tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi di dalam diri manusia itu, dalam diri Adam itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah cacat kan logikanya? Tetapi akibat dari dosa, manusia akan cenderung melakukan apa yang jahat. Begitu, bro. Iya, masalahnya begini. Apa yang sebelum Anda Hawa argumenkan makan itu, sudah- itulah sudah namanya tahu. filsafat, coy. Bukan filsafat itu gimana sih? Itu kebenaran firman. Nah, Abang dibawa dulu bang. Abang makan dulu supaya teratur Dia bicara. nggak tahu kalau semua produk pikir manusia itu filsafat ya bang ya. Kasihan. Karena Bible produk pikir manusia nggak? Produk pikir manusia, makanya filsafat. Belajar kasih ilmu bang, dia bang, silakan. Kasihan orang-orang yang berada dalam kehimpitan gitu, terhimpit. Karena Menyampaikan bagaimana gagasan ini- itu udah nama filsafat loh itu, menyampaikan gagasan. Iya, Menyampaikan pola pikir itu udah filsafat namanya. Iya, semua produk manusia, produk pola pikir manusia itu ya filsafat lah pastilah. Bang Immanuel ini menghabiskan oksigen bumi saja. Ini minta naik lagi dia, masya Allah. Udah kapok-kapok cok. Gak apa-apa, naikin aja. saya mampu berdiri jam-jam karena saya mampu mempertahankannya, bro. Iya. Karena saya mempertahankannya. Saya mute dulu ya. Cerna dulu pertanyaan saya begini Pak. Dicerna dulu. Di kejadian 36 Hawa sudah mengetahui yang baik. Ketika yang dimakan adalah buah pengetahuan, berarti pengetahuan apa lagi itu? Kalau dikatakan Bro, baca. pengetahuan baik dan buruk, berarti kontradiksi dong dengan kejadian 36. Tidak ada yang kontradiksi. Anda membaca belum lengkap, belum memahami. Kan Tapi sudah begitu tahu ceritanya. Tapi sudah tahu tidak yang baik dengan yang buruk? Loh, sebelum dia makan dia tidak akan pernah tahu. Karena Loh, dia melanggar, buktinya- makanya dia tahu Oh, toh. berarti apokrifa aja berarti. Loh, Iya bagaimana? Tidaklah. Itu pikiran Anda aja. Loh. Saya loh buka apanya? teksnya. Loh, maksudnya apa? Itu kan perintahnya jangan kamu larang. Ketika dia melanggar ya ada konsekuensinya dong. Kan begitu. Aduh, kita bicara baik pengetahuan, bicara konsekuensi. Bentar Tuan Guru. Saya perbesar dulu. Ini Bang, kejadian 36. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik. Berarti Hawa sudah mengetahui yang baik. Betul tidak? Loh, melihat itu baik itu berarti secara pandangan dia memandang oh buah itu bagus, baik. Iya. Kan begitu loh. Iya, berarti itu pengetahuan tidak? Pengetahuan. Aduh, Pengetahuan itu. Selain dari kata baik itu Pengetahuan. artinya menarik, tahu? Loh,
Pengetahuan pahami mengetahui baik-baik sesuatu dong. itu baik itu pengetahuan nggak? Pengetahuan. Gimana itu? Itu Loh, tadi. pengetahuan dalam hal apa dulu? Waduh, ini nggak ngerti. Inilah akibatnya ini nih. Tetap pengetahuan dalam bentuk apapun pengetahuan tetap pengetahuan. Coba dipahami Iya, itu. pengetahuan itu kan Tetap memang semuanya ada dipahami. melekat dalam diri manusia. Memangnya bisa dipisahkan? Ketika Allah menciptakan itu, saya tanya dulu, yang menciptakan pengetahuan siapa? Kalau bukan Allah. Berarti kan sumbernya itu Manusia. adalah Allah. Sumbernya adalah Allah. Konsepsi manusia yang menciptakan pengetahuan. Omong Iya, kosong. bukan. Loh kok omong kosong? Omong kosong Omong dong. kosong Anda. gimana? Jelas loh, saya tanya, yang menciptakan manusia siapa? Jawab dulu. Manusia nggak diciptakan, manusia Jawab- tercipta jawab dari hubungan dulu. biologis. Ini Jawab udah saya dulu. jawab. Ini saya udah jawab dulu. ini. Yang Ini ciptakan jawab. siapa? Kok. Siapa? Manusia nggak diciptakan, manusia tercipta dari hasil Yang hubungan ciptakan biologis. siapa? Nggak ada yang Ciptakan nyiptakan. siapa? Oh, Adam, Manusia Hawa, nggak ada Adam dan Hawa hubungan biologis. Adam dan Hawa biologis. Omong kosong apa? Adam Oke, dan Hawa saya mau biologis. tanya, saya mau Omong tanya Anda. kosong. Anda diciptakan apa tercipta? Saya mau tanya. Loh, Anda kok jangan omong kosong dulu. Anda. Saya tanya, Adam dan Hawa Loh. itu hasil biologis? Jangan omong kosong. Enggak. Anda, saya bilang Anda bukan Adam. Jangan lari. Anda salah. Anda sudah salah. Hasil Anda evolusi, sudah salah. hasil evolusi. Gini Sudah, kalau orang sudah. mabok dongeng Sudah. dogmatika. Gini kalau orang mabok dongeng Mabuk teologis. siapa? Masa Adam dan Hawa dari hasil biologis? Kan omong kosong ini. Evolusi. Omong kosong apa yang kalian buat? Nih, dengar. Kalian buat Saya omong kalau kosong mau apa? ngomong, Hah? saya mau jawab, kamu diam dulu. Jangan bunyi-bunyian dulu. Bisa kamu nggak bunyi-bunyian? Bisa. Nah, bahkan kalau kita mau ngomong secara saintifik ya gitu loh. Masanya Adam hidup kapan? Bahkan ada fosil manusia purba yang lebih tua dari peradaban Adam. Mau ngomong apa kamu? Itu dongeng teologis. Emang agak susah memang kalau ngobrol sama Homo sapien yang gagal evolusi. Enggak, kalian memutarbalikkan Dia masih fakta. primata dia. Saya nggak Dia suka. masih bentuk Kalian primata. memutarbalikkan fakta. Primata yang berpakaian. Kalian memutarbalikkan fakta. Kalian memutarbalikkan fakta kebenaran. Tidak ada Adam dan Hawa itu dari hasil hubungan. Oke, sekarang saya mau itu. tanya, definisi kebenaran itu apa? Bisa dibuktikan nggak? Saya mau nanya. Loh kok salah? Kebenaran itu mutlak milik Allah, milik Tuhan. Titik. Loh, wujud Allahnya aja ada apa nggak ada? Nggak bisa kamu buktikan? Loh, apalagi? Kebenaran itu Coba milik buktikan Allah. kalau Allah. Oke, kalau Allahnya itu ada, coba buktikan sama saya. Adanya di mana dia? Loh, kamu buktikan aja. Loh. Kamu buktikan. Kamu sekarang Open agama dia. apa? Saya tanya. Suruh Apa ngomong ke ada sini. kepercayaan Anda Request. apa? Kepercayaan Anda apa? Iya, Allahnya kamu suruh ke sini, suruh ngopi sama saya. Suruh request. Kepercayaan Anda Ya. apa? Saya tanya dulu deh, kepercayaan Anda apa? Allahnya kamu suruh ke sini, ngopi sama saya. Kepercayaanmu apa? Cengeng banget coba, dia selalu apa-apa pakai iman ngomongnya karena dia nggak punya otak gitu loh. Jawab dulu, omong kosong apa kalian semua nih? Hah? Saya nggak percaya hayalan teologis kalau saya. Kalian omong kosong apa semua nih? Hah? Makin Loh, kok jadi nampak marah? kalian sama Alham kalian. itu coba kopdar sama aku, coba kopdar. Iya, Allahmu coba suruh ngopi sini sama saya. Saya ajarin itu kan filsafat Allahmu. Allahmu. Itu otakmu begitu. Otakmu Loh, kok seperti Ya, itu. berarti nggak ada. Berarti nggak ada kalau kayak gitu. Nggak ada. Nah, berarti Iya. kalian, Eksis. berarti kalian apa? Nggak Kalau ada, kalian nggak percaya Nggak eksis. Dongeng cuma dongeng. Dongeng berarti. Tuhannya nggak eksis berarti. Eksisnya itu hanya dalam ranah ilmu teologi saja. Kalau dalam Eksisnya ranah dalam konsepsi doang. Konsepsi pikiran manusia eksisnya. Nanti kalau dia naik lagi, kalau dia nanti naik lagi gitu kan. Ini Nanti- naik lagi dia. Nggak apa-apa nanti suruh ngobrol sama pecel lele nanti. Kebetulan saya mau cari makan pecel lele. takut apa menghadapi saya? Bukan Aduh. takut, Kalian semua nggak sanggup? tapi Nggak sanggup menghadapi saya kan? Mau Kan tidak Anda yang bilang, Manuel, kau bilang bahwa Tuhan itu ada. Sekarang kita minta bukti. Mana ada? Nah, bukan saya. Open camp Alkitab tunjukkan. yang mengatakan bahwa Allah itu ada. Kasih lihat. Ya titik ya, bukan saya. Oke, Alkitab. buktikan Alkitab itu benar. Firman. Apa landasannya kalau Alkitab itu benar menyatakan Tuhan itu ada? Saya tanya. Loh, firman itu firman Tuhan. Alkitab itu firman Tuhan. Mau apa? Ya itu kan kata Anda kamu firman Tuhan.
Oh, kata siapa? Bukan, itu iman. Itu dengan iman. Oh, Kita iman. mengimani. Iya. Berarti iman itu harus mempertolol manusia ya. Jadi imannya dibuang aja ke tong sampah, nggak manfaat Itu karena. ketololan Anda, itu pikiran Anda yang begitu. Letak iman di mana letak iman? Itu pikiran Anda yang percaya yang seperti itu. Nah, Letak iman di mana? Coba jelasin memang letak iman di mana. udah deh, filsafat itu baik, tapi dia bukan pondasinya. Kita timer Nggak ya bisa. 1 menit supaya kelihatan. Jangan pakai timer apa. Iya, Nggak 1 perlu menit aja, timer itu. Nggak ada, bukan diukur dari itu, bro. Sorry ya, bukan diukur dari itu ya. Enggak. Kalau konsepnya sudah Masalahnya kita ini kan tanya jawab, dan ketika abang bertanya itu tidak ada kesempatan bagi teman-teman muslim untuk menjawab. Nah, kalau kita pakai timer, seharusnya ketololan abang ini kelihatan dari 1 menit ini. Mau tidak abang buktikan? Kita pakai timer. Sorry. Saya Biar bertanya lebih sambil- tertib, biar lebih tertib. Ini coba dibuka mic-nya, Bang. Bang Immanuel, meraju lagi dia. Meraju kan? apa? Kita dua saja ya, Bang Immanuel sama Bang Rizky. Kita 1 menit. Kalian semua itu belum bisa menumbangkan saya loh. Sampai berjam-jam dari tadi siang sampai sekarang saya masih eksis. Iya, abang itu kan. Ya Anda ngomong nggak pakai logika soalnya. Gimana mau ditumbangkan orang? Kemampuan kalian yang ada itu. Keluarkan Ya, seluruh gimana isi Anda mau dunia itu. ditumbangkan? Anda aja ngomong nggak pakai logika, sedangkan kita pakai kaidah logika ngomongnya. Jadi ada pakem-pakemnya. Anda bisa mengimani sebuah dongeng itu sebuah kebenaran. Kalau kita nggak bisa, itu masalahnya. Kita lagi ngomongin filsafat. Kita orang filsafat, bukan orang yang mabok dogma gitu loh. Dogma itu, apalagi buat saya subjektif ya. Dogma itu sampah buat saya. Teologis itu sampah buat saya. Saya sering mengatakan itu dalam kajian-kajian saya. Teologis itu sampah gitu loh. Bahkan teologis nggak akan pernah eksis di muka bumi ini kalau nggak ada filsafat. Itu fakta. Bang, objektif kalau Islam versus Kristen nggak bisa Bang, karena metode manner sama apanya udah beda, dia nggak bisa. Kita pegang firman, Kecuali kalau kita bukan pegang filsafat, kita pegang firman. Nanti filsafat yang membantu. Oke. Itu aja. Oke, Bang Immanuel, simpan pernyataan abang. Kita timer 1 menit. Jadi abang berhadapan sama Bang Rizky, ya kan? Nah, siapa nih yang mau memulai argumentasinya? Suruh Apa dia dulu masalahnya? deh, suruh dia dulu deh yang bunyi-bunyian deh, host. Ya, siap. Iya, Bang. apa? Oke. Mau Waktu apa? Mau dimulai apa? ketika Bang Immanuel memulai argumentasinya. Silakan Bang Immanuel. Saya mengatakan di dalam Amsal tadi, takut akan Tuhan permulaan dari pengetahuan, titik. Jadi itu clear. Mau pengetahuan manusia seperti apa, filsafat orang seperti apa, itu berasal dari Tuhan. Berarti itu berasal dari konsep teologis. Berasal dari konsep firman, iman. Nah, itu dia. Jadi kalian mau menggunakan istilah apapun, bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi, sadarlah itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang ngasih kepintaran itu, bro, supaya bisa berpikir, supaya bisa menafsir dan lain sebagainya. Kalau Tuhan tidak kasih pengertian itu, maka filsafatmu itu akan liar dan itu akan membangun pemahamannya sendiri dan itu akan rapuh. Makanya saya katakan bahwa saya tidak menentang filsafat, tapi saya tidak mendewakan filsafat. Pondasi yang benar adalah firman, baru kemudian filsafat. Selesai. Oke. Bang More, silakan. Ya. Kalau saya jelas namanya menjunjung tinggi filsafat ketimbang teologis. Karena kenapa? Kalau kita berbicara historistik, kawan-kawan boleh cari data. Ilmu teologis kapan dicetuskan dan filsafat itu jauh sebelum Masehi sudah ada. Sebelum adanya ilmu teologi. Teologi itu ilmu yang modern di atas tahun 1000-an Masehi. Gitu loh. Dan teologis itu lahir dari apa? Rahim filsafat. Firman tidak akan pernah jadi pengetahuan yang bagus dan bermanfaat tanpa adanya filsafat. Berarti di sini secara reasoning kalau kita bisa simpulkan, firman sangat membutuhkan filsafat dan filsafat nggak butuh firman. Firman-firman yang dia klaim sebuah pijakan kebenaran tidak akan pernah bermanfaat dan dimengerti manusia tanpa adanya filsafat. Dan filsafat tidak butuh yang namanya firman. Tapi pada faktanya, mengeksegesis firman, melakukan hermeneutik firman itu menggunakan filsafat. Dan filsafat nggak butuh firman, tapi firman yang butuh filsafat. Silakan dibantah. Oke, saya akan bantah.
Berarti pernyataan dari saudara itu tidak sesuai dengan firman yang saya sampaikan tadi. Berarti saya dapat menyimpulkan Anda membangun berdasarkan asumsi Anda sendiri, pikiran Anda sendiri. Dan pikiran itu bisa salah, bisa benar. Tetapi kalau kita mengacu kepada firman Tuhan, itu adalah wahyu Allah, maka Allah tidak pernah salah. Allah tidak sama seperti manusia yang bisa salah. Tidak seperti manusia yang bisa keliru. Dia tetap konsisten dari apa yang difirmankan dan diucapkannya. Dan saya mau katakan bahwa nabi-nabi itu bukan filsuf ya. Ingat baik-baik ya. Nabi-nabi besar itu bukan filsuf. Jadi filsuf hanya membantu saja. Tapi filsuf tidak bisa membawa kita kepada kebenaran yang absolut. Hanya firman Tuhan saja yang bisa membawa kebenaran absolut itu. Jadi akuilah bahwa filsafat itu hanya sebagai alat saja yang dilandasi oleh firman Tuhan. Selanjut. Ya, kalau bisa intonasinya ketika ngomong antara nafas sama ngomong tolong ya itu diatur Ini gitu loh. saking semangat, Jangan bro. berbarengan. Waktu terus berjalan itu. Waktu Anda berjalan. Jangan sia-siakan waktu. Menggebu-gebu itu tanda-tanda seseorang itu reasoningnya kopong gitu loh. Saya paham sekali gitu. Makanya jangan tolong Anda pernah diajarin adab kan sama orang tuanya. Orang tuanya nggak bodoh kan? Waktu konsisten waktu. Anda nggak punya kepentingan untuk ngingetin waktu saya karena itu urusannya host. Anda speaker, saya speaker, oke? Derajatnya sama. Nah, lalu ketika Anda mengatakan penjelasan firman begini, begitu, begini dengan bunyi yang bentuknya seperti itu Anda sedang berfilsafat. Maka dari Anda berargumentasi itu menguatkan statement saya bahwa filsafat nggak butuh firman dan firman butuh filsafat untuk menjabarkan dia, gitu loh. Atau kalau Anda masih menolak lagi, buktikan sama saya kata-kata yang tadi Anda omongin itu sesuai dengan bunyi ayat yang ada dalam kitab Anda. Pasti nggak ada. Anda menyimpulkan dan menarasikan itu menggunakan filsafat namanya. Dari sini terbukti bahwa firman butuh filsafat untuk menjelaskannya, sedangkan filsafat nggak butuh firman untuk jelasin dia. Gitu loh. Silakan disanggah. Wah, Anda tidak baca baik-baik Alkitab. Oh, saya lupa Anda kan bukan Kristen kan? Makanya Anda nggak tahu Alkitab saya. Amsal 1 itu, Amsal pasal 1 ayat 1 itu jelas di sana menceritakan hal itu. Baca baik-baik aja. Mulai dari pasal 1 itu. Nah, di situ ya. Jadi landasan saya itu adalah firman Tuhan. Jadi ini bukan pikirannya Immanuel, bukan pendapatnya Immanuel, tapi firman Tuhan. Makanya saya mengatakan bahwa filsafat itu baik. Dia akan membantu kita, tetapi dia harus tahu landasannya itu adalah firman. Sehingga filsafat itu dia tidak liar. Dia tidak membangun kebenarannya sendiri, tetapi dia berada di dalam kebenaran mutlak milik Allah. Sehingga apa? Ketika itu diajarkan, diberitakan, tidak akan menimbulkan kesesatan kepada orang-orang. Tunggu dulu. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Stop. Ini waktu saya. Ya, jadi jawab dulu pertanyaannya, Bang. Sayang waktunya. Apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Jadi saya sudah jelas tadi Amsal 1 itu tentang bahwa takut akan Allah adalah awal dari permulaan pengetahuan. Itu jelas ada, bukan omongan saya. Cari, bisa dibuktikan. Saya tidak omong kosong, itu ada faktanya, ada dalilnya. Saya bukan omong kosong begitu. Jadi saya nggak mau omong kosong. Jadi tolong jangan memberikan pandangan yang menjas mengatakan bahwa kita asal-asal membawa ayat. Itu ada ayatnya, silakan dibuka baik-baik. Silakan. Aduh, enggak menjawab pertanyaan Abang ini. Silakan Bang Morel. Saya ulangin lagi ya. Tadi kan dia mengatakan bahwa firman itu adalah kebenaran yang absolut. Firman Allah itu adalah sebuah kebenaran yang absolut. Nah, saya minta tanya ke kamu, minta dibuktikan, minta ditunjukkan, mana ada ayat-ayat yang bunyinya seperti itu. Kalau nggak ada ayatnya, tapi kamu menarasikan seperti itu, tandanya kamu sedang berfilsafat hari ini. Gitu loh. Dan itu menguatkan statement saya bahwa apa? Firman butuh filsafat, sedangkan filsafat nggak butuh firman. Kamu udah kalah argumentasi dari tadi gitu. Karena kenapa? Ya memang kamu cuma tahu dongeng teologi soalnya. Saya sumbangkan waktu saya untuk dia menjawab. Semua itu ada di dalam Alkitab kok. Alkitab mengatakan bahwa firman itu terang bagi kakimu. Nah itu, pelita bagi jalanmu. Firman itu yang menghidupkan. Ada banyak semua tentang mengatakan firman.
Manusia hidup bukan dari roti saja, kata Yesus, tapi dari setiap firman Tuhan. Wow, ini menunjukkan bahwa firman itu sesuatu hal yang ajaib sekali, yang hebat sekali. Jadi jangan main-main dengan firman. Itu jelas semuanya. Saya mengatakan kepada Anda ya, saya melandaskan ini semuanya ada dalilnya, ada sumbernya. Kalau saya pakai nalar saya, pendapat saya bisa salah, bro. Tapi ini berdasarkan firman Tuhan. Maka yang saya sampaikan bukan pendapat Immanuel, tapi ini Alkitab biah. Jelas ada. Silakan jawab. Waktu saya untuk Anda. Nggak mau kalah dia kasih waktu. Enggak, host. Coba host tolong. Kemute Bang. Bang Reski. Ya, ini izin host, saya malas ngomong muter-muter apalagi Ini circular of kalau listening kalah ya. modelnya begini nih. Kalau sudah kalah modelnya begini. Aduh, hai. Kacau. Nggak ada yang bisa numbangkan Loh, kok saya gitu? selama saya pakai dalil. Immanuel, Makanya- coba nih tanya makanya saya Immanuel. mampu bertahan. Immanuel, Saya bisa mampu nggak bertahan firman karena dijelaskan saya tanpa pakai filsafat? firman Tuhan. Gini aja yuk, gini aja yuk. Immanuel. Immanuel kira-kira Kalau kalian pakai berani nggak logika, open cam pasti nggak ngobrol akan sama bisa saya? bertahan, bro. Enggak. Kalau kalian Kira-kira pakai logika- kira-kira Immanuel berani nggak debat sama saya open cam kayak gini? Oh, saya lagi belum mandi, belum apa, sabar. Aduh, Aduh, Mas, ya. saya siap. Immanuel, berani. Ale boleh tanya nggak Immanuel? Takut jadi. Bisa nggak Immanuel? Firman Berjam-jam kamu saja saya berani. dijelaskan Nanti tanpa open cam filsafat. pasti bisa. Saya akan ada waktunya open cam sama Anda. Oh, jadi takut. Pasti Jadi Immanuel. takut. Coba jawab. Jadi saya bisa takut nggak gitu. firman Anda itu Bro dijelaskan Reski. tanpa filsafat? Enggak, nggak? saya mengatakan begini. Saya tanya, Selama saya bisa nggak pakai firman dijelaskan firman tanpa Tuhan, filsafat? Saya berbicara sedikit boleh nggak? Saya berbicara Bentar sedikit. Bang, biar dijawab dulu. Oke, oke, Tolong oke. jawab Immanuel. Bisa nggak firman dijelaskan tanpa filsafat? Ayo jawab, jangan jadi berhala dong. Susah lah ngadepin people pleaser Jadi yang nggak punya berhala nalar. dia. Lah, Bro Reski, Dia nggak kamu udah paham kalah sama dah. alur Sudah pembicaraan. kalah, Bro Reski. Tidak berani kan, Bro Reski? Bro Reski. Ini Jangan lari, Immanuel. jangan lari. Loh. Immanuel, saya Mulai- tanya. mulai ad bisa hominem nggak deh. firman dijelaskan Anda kalah, tanpa Bro Reski. filsafat? Anda Ini tidak berani Immanuel. berdebat sama saya. Anda paham firman nggak itu Bro Reski berupa apa? tidak ada dasarnya. Tidak berani kan, lari kan? Nah, ketahuan. Takut kan? Nah, ada yang bisa Mulai gila dia. Immanuel, Mulai Anda gila paham dia. nggak Menumbangkan firman saya itu di sini. berupa apa, Immanuel? Dari tadi siang saya bereksis berdiri. Immanuel, Immanuel, kamu pertanyaan Firman saya itu aja nggak berupa kamu apa? jawab. Bentar bang, bentar bang. Saya sudah menjawabnya itu di Amsal pasal 1. Sudah dijawab Dengerin itu. dulu, dengerin dulu, Bukan omongan dengerin saya. dulu, dengerin dulu. Yang saya tanya bukan amsalnya. Tadi kamu bilang bahwa yang namanya firman Allah itu adalah kebenaran yang absolut. Ayat mana yang mengatakan bunyinya seperti tadi? Kalau nggak ada ayat yang berbunyi seperti tadi, tapi kamu simpulkan seperti itu namanya filsafat. Dan itu yang Anda sedang menguatkan berfilsafat. namanya argumentasi saya. Bahwa apa? Firman itu butuh filsafat untuk menjelaskan dia, dan filsafat nggak butuh yang namanya firman. Clear sampai situ? Silahkan. Silahkan dijawab. Buktikan pada saya ya ayat Alkitab yang bunyinya kayak yang tadi kamu omongin. Firman Allah itu adalah kebenaran absolut. Kalau nggak ada, berarti kamu sedang berfilsafat. Itu bukan pikiran kita. Jangan bawa pikiran kita, maunya kita. Nggak bisa, bro. Itu filsafat. Nggak bisa, Kamu itu bro. sedang Kalau berfilsafat gitu dari begini. tadi, Manuel. Begini, Makanya kan saya kalau gitu bilang, saya bisa dong. Kalau gitu saya bisa nggak bilang firman begini. dijelaskan tanpa filsafat. Kan nggak Saya- bisa. Filsafat. Jadi ketika dia menjelaskan firman, ya berarti dia sedang berfilsafat gitu loh. Jadi benar bahwasanya Loh Bang Immanuel, saya naik turunkan abang karena abang ini ndak mau tertib. Abang bertanya tapi dijawab juga dengan abang, itu gimana itu bang? Ya gitu lah orang kalau kebanyakan makan dongeng dogma ya kayak gitu. Ya gitu lah orang kalau kebanyakan makan dogma. Kalau Mantul lagi, dogma HP-nya dia- jelek lagi. HP-nya jelek. Bro Reski nggak berani kan, lanjutkan kan, makanya dia hentikan tadi timer. Aduh. Nggak berani toh, karena saya pakai ayat semua loh, saya pakai dalil semua loh, nggak pakai pendapat Dia- saya loh. Dia aja nggak ngerti filsafat itu apa. Ayo. Nah, jangan gitu Bro Reski.
Jadi Saya udah lucu pakai ayat, Manuel pakai ini. dalil. Jadi dia nggak paham Iya. bahwasanya Ngomong semua sembarangan. hasil produk pikir manusia itu adalah filsafat gitu loh. Terus dia menjelaskan firman dengan filsafat, dengan cara dengar dulu, Pak. berfilsafat. Dengar dulu, Dia dengar bilang dulu, Pak. firman Dengar tidak dulu, butuh Pak. filsafat. Coba lucu nggak? Dengar Lucu dulu. Anda bilang. Dengar dulu. Pikiran Bapak siapa yang ciptakan, Pak? Pikiran Bapak siapa yang menciptakan? Lucu. Yang buat pikiran Bapak siapa? Coba buktikan. Kalau pikiran saya Ayo, diciptakan oleh Lagi-lagi Tuhan. jatuhnya panteisme kan Secara Bang empiris Reski Anda kan. buktikan. Jawab dulu, Pak. Iya, panteisme dia. Buktikan secara empiris. Coba buktikan secara empiris. Ini nih kalau Gimana? paradogmatis sama teologis jatuhnya ke panteisme terus. Sudahlah, Iya. teman-teman, sudah jangan paksakan lah, bahwa jelas sudah bahwa memang filsafat itu berasal dari teologis. Karena apa? Nih kamu ngomong sama ini nih. Kamu ngomong sama ini aja nih. Nih Takut kata ini akan juga Tuhan. sama nih. Teologis Takut itu akan melahirkan Tuhan filsafat awal nih kata dari lobang ini nih. Permulaan Amsal 1. Takut akan Tuhan awal dari pengetahuan. Nah, itu jelas. Filsafat itu kan pengetahuan. Filsafat itu kan pikiran. Filsafat itu kan sesuatu hal yang ada dalam diri manusia. Nah, itu dari mana asalnya? Kalau bukan dari Tuhan. Jadi betul, filsafat tanpa Tuhan tidak bisa, tapi Tuhan tanpa filsafat pasti bisa dong. Kan begitu logikanya. Nah, itu yang harus teman-teman harus dengan legowo menerima hal itu. Harus legowo. Bukan legowo. Ini tuh Seperti bingung itu. ngomongnya sama siapa ini gitu loh. Bukan Dengan legowo, teman-teman kamu tuh gak semua. nyambung. Coba besarin layarku Dengan Bang. teman-teman semua di room itu, mau 1.000 orang kayak apa saya ngomong dengan orang di situ lah, 1.000 orang ke berapa? Saya ngomong juga dengan kloset, saya ngomong juga nih dengan kloset. Kloset dibawa-bawa juga nih, waduh kasihan juga nih. Terlanjur malu Manuel ini Nah, udah bentar, terlanjur malu. bentar. Bang Udah objektif, sekalian minta tolong malunya. besarin layarku Bang. Bentar, Bang Ronggo. Nah, kita ini kan Lagi sholat ini. Kok berisik bang. banget. Ya, ini menarik ini. Mau jadi boneka the next doll. Kenapa Islam selalu begini jurusnya? Kalau tak bisa Coba jawab, objektif. Nanya nyari yang nggak cuma bunyi-bunyian gitu loh. Gue malas dari tadi ngeladenin bunyi-bunyian semua gitu loh. Kalau gitu mending gue ngobrol sama kucing gue aja. Kucing gue aja bisa ngomong. meong. Bang Dragon, Nah, apa yang coba itu. Bang Bogon sampaikan ini? Tadi kan Bang Bogon ngetik di bawah tuh. Nah, jurus Islam kalau nggak bisa jawab paling di kick atau di mute kan. Itu yang sering terjadi. Nah, silakan. Iya. Bang objektif, Kenapa? minta tolong besarin layar dong Bang. Biar dibaca dulu Kenapa? arti filsafat ini. Iya, biar dibaca dulu tuh. Baca Kalau dulu nggak Bang, bisa baca dulu biar benar, paham arti filsafat. Kau naikkan lagi si Immanuel, jangan main kick begitu. Bunyian juga ini. Abang typing aja di bawah Bang. Rusuh sama Iya ya, typing. yang bunyi-bunyian typing lah. Jadi gini ya, buat kawan-kawan di bawah yang ada 178 gitu kan. Ketika ingin membuktikan statement saya benar, boleh di searching aja, cari data. Filsafat itu tahun berapa adanya, teologi itu tahun berapa ilmunya adanya. Gitu loh. Dan bahkan tadi udah saya buktikan, ketika dia mengklaim bahwa yang dia katakan itu adalah itu ayat Alkitab ya, yang dia bilang firman Allah itu adalah kebenaran yang absolut, tapi pada faktanya dia nggak bisa tunjukkan ayat yang bunyinya seperti itu. Nah, yang ada cuma apa? Ketakutan akan Allah dan bla 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 di Amsal tadi. Bunyinya seperti itu. Enggak, teman-teman enggak berani. Teman-teman tidak bisa menerima kenyataan. Semuanya takut. Tidak berani menerima kenyataan. Itu aja. Ya jadi kalau Oten mau mempertontonkan kebodohan gitu kayak tadi ya, kaum dogmatika mau menonton kebodohan ya di room blokir permanen aja. Memang itu khusus untuk sabung Tuhan. Jangan di sini lah. Jangan di sini. Nah, lalu saya jelaskan lagi gitu kan.
Ketika dia tidak mampu menunjukkan ayat yang bunyinya seperti itu, maka dia sedang menafsirkan di sana, sedang menyimpulkan. Nah, itu dia sedang berfilsafat. Bang Reski, Dan itu membuktikan bahwa sudahilah filsafat. semuanya. Ayo, jujurlah. Jujur Bang Reski. Iya, saya sudah Terimalah jujur kebenaran. bahwa yang namanya filsafat itu tidak Terima butuh firman, kebenaran dan firman sangat bahwa membutuhkan filsafat. Itu Pengetahuan fakta. pengetahuan itu berasal Karena dari Allah. kalau kamu dengan Pengetahuan penyimpulan berasal dari kamu Allah. penalaran tadi ayat-ayat yang bunyinya begini, lalu kamu narasikan dengan bunyi yang berbeda, itu kamu sedang menarasikan itu dengan filsafat. Dan itu bahkan menguatkan statement saya bahwa apa? Filsafat tidak butuh firman, sedangkan firman sangat membutuhkan sekali yang namanya filsafat agar dipahami oleh orang. Jadi bisa dibilang filsafat nggak perlu ngemis sama firman, tapi firman butuh ngemis sama filsafat. Itu fakta. Silakan Iya, dibantah. karena Diturun-turun tanpa begitu. filsafat Kalau firman masih nggak akan bisa berani, dijelaskan. Kalau masih Itu siap, aja. hadapi saya. Gini, kalau orang paham firman, dia akan berasa-rasa di dalam batin. Jadi nggak usah ngomong gitu loh. Iya, Ya harus udah, ngomong dong. dari Ini kan tadi kita dia tuh telepati berfilsafat gitu. ini loh bang. Kalau Kita enggak, sama dia firman itu telepati berfilsafat aja yuk. untuk menjelaskan Telepati firman. aja kita. Tapi dia bantah Kalau sendiri berdebat itu meditasi bahwasanya namanya. filsafat apa firman membutuhkan filsafat. Lah ini kan lucu. Orang dia sedang berfilsafat untuk menjelaskan firman, dia Salah. bantah firman membutuhkan filsafat. Apalagi Makanya ini? ayatnya tadi itu Amsal itu dasar dari segalanya, dasar filsafat itu ayat itu. Anda menjelaskannya gimana? Jujurlah, Anda ayo. menjelaskannya pakai filsafat nggak? Loh, saya bukan Anda menjelaskan itu menjelaskannya pakai filsafat nggak? Dia menjelaskannya kebatinan dia. Jadi dia Iya, mulutnya tulisannya diam, seperti pikirannya itu, bro. diam. Reski, Langsung kebatinan nih kita Tulisannya ini. seperti itu. Telepati aja nih, telepati. Anda menjelaskan firman tadi pakai filsafat nggak, Manuel? Dengar, Pakai telepati baca dia, baik-baik mah. ayatnya. Takut akan Tuhan. Iya, adalah Anda awal menjelaskannya dari itu pakai pengetahuan. filsafat nggak? Saya tanya, pengetahuan dari siapa? Loh, Ayo saya jujur. nggak tanya pengetahuan dari siapa. Saya Jujur. tanya Anda menjelaskan firman yang Pengetahuan Anda dari bacakan buku. pakai filsafat nggak? Pengetahuan dari Pengetahuan siapa? dari buku. siapa? Dari buku, Pengetahuan bukan dari dari siapa? bapak, Jujur. dari buku. Dari Google bisa. Jujur. Orang apa coba? Dari Tuhan Ayo toh. sekarang jawab apa yo? Anda menjelaskan Pengetahuan firman dari tadi pakai Tuhan. filsafat nggak? Berarti filsafat dari siapa? Dari Tuhan. Dari buku. Nggak ada. Dari Tuhan. Dari filosof, filsafat itu. Iya, Filsafat Tuhan itu itu dari diciptakan sama filsafat bahkan Tuhan Tuhan yang itu yang memberi- menciptakan filsafat. Tuhan yang memberikan Kebalik. para filsuf itu untuk Kebalik, bisa kebalik. berpikir. Kebalik, Tuhan yang filsafat memberikan itu menciptakan Tuhan. Kebalik. Filsafat itu menciptakan Tuhan, makanya melahirkan konsepsi ketuhanan. Kebalik kamu. Jadi lucunya gini loh More, dia ini nggak sadar bahwasanya saat dia menjelaskan firman, dia itu sedang berfilsafat gitu loh. Terus dia mau ngomong, Bro firman Reski itu harus tidak butuh mengakui filsafat. bahwa keberadaan Ini Bro sekolah Reski di itu mana karena orang Tuhan. kayak gini ini. Bro Reski bisa menjelaskan ini karena andil Tuhan, diberikan kepintaran, diberikan kemampuan, itu dari Tuhan. Kamu tuh Sehingga hidupnya Bro people Reski pleaser, bisa. apa-apa Tuhan. Enggak ada keterlibatan Kalau Tuhan. Kalau Tuhan cabut urat sarafnya bahaya loh. Baik itu Satu Kristen aja. ataupun Coba, Islam, coba. panteisme itu Coba, kental Tuhan banget ya. cabut urat sarafnya Coba bahaya loh. Tuhan, Kalau coba Tuhan cabut satu. Ya coba Tuhan kamu bisa nggak melakukan itu sama saya? Bisa kalau dia mau, tapi kan dia enggak seperti saya. Kalau seperti saya sudah suruh Buktikan, cabut, jangan tapi kan Tuhan itu berandai-andai. Maha Kasih. Buktikan, jangan berandai-andai dong. Tuhan itu Maha Kebanyakan Kasih. bunyi-bunyian. Kebanyakan bunyi-bunyian ini, Bro Immanuel Reski ini. tidak mau menerima kebenaran ini. Legowo lah. Kebenaran model apa? Kebenaran model apa kayak gitu? Rizky. Saya tanya, yang membuat Bro Rizky bisa ada sampai hari ini bukankah karena kemurahan Tuhan? Bukan, karena saya makan setiap hari Karena saya kebaikan dapat Tuhan. asupan karbo dan kalori. Salah. Tuhan saya bisa masih hidup ada sampai hari sehingga ini. jantung berdetak. Tuhan, Iya. Tuhan yang kasih Nggak ada kesehatan. Tuhan. bro. Nggak ada. Tuhan kasih kesehatan. Tuhan enggak. yang memberikan perlindungan. Kesehatan saya yang kasih sendiri. Kesehatan Dong. saya yang cari sendiri, bukan Tuhan. Sorry. dong, dari Tuhan. Karena Saya rajin olahraga, saya rajin periksa kesehatan, saya rajin jaga pola hidup gitu loh. Itu hasil diri saya sendiri, bukan Tuhan. Karena Baru saya bisa hidup sampai hari ini. Coba Saya begini bisa. Bro Reski. Oh no, bukan ciptaan, bukan ciptaan. Saya tercipta. Saya tercipta dari hubungan biologis ibu bapak saya. Kalau Bro Rizky menciptakan sesuatu, maka yang diciptakan Bro Rizky pasti ada dalam pengawasan Bro Rizky kan?
Dia tidak Oh, bisa jelas. mengandalkan dirinya sendiri. Ciptaan Mbak, Bro Rizky ayam tidak geprek, bisa Mbak. mengandalkan dirinya sendiri. Masih ada Maka ayam dia geprek? bergantung kepada Bro Rizky. Dada ya? Kan nalarnya begitu Bro Rizky. Nalarnya kan begitu. Pakai nasi? Terima dong Minumnya Bro red Rizky. velvet ya? Hah? Semua karena Tuhan Bro Rizky bisa ada sampai sekarang Gak sehat. ada. Nih, Karena Tuhan. saya bisa Ah, hidup itu sampai dongeng hari itu, ini. dongeng Itu itu. bukan Dongeng itu. enggak. Karena saya makan. Enggak. Nih, karena saya Semua makan. Karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan. Makanya Bro Rizky diberikan kesehatan sampai sekarang tuh. Hah? Diberi Berapa? kepintaran. Di sini? Bro Rizky diberi kepintaran sama Tuhan. Bohong itu, nggak bener. Bohong, bohong. Dari Tuhan itu Ah, semuanya. bohong itu. Pinter karena sekolah. Pinter karena Bukan sekolah. bohong. Inilah Pinter karena kenyataannya sekolah. bahwa semua karena Tuhan. Aduh, apa-apa Tuhan. Sampai Semua orang karena jadi pelacur, sampai orang jadi pelacur juga gara-gara Tuhan gitu Oh, maksudnya. itu akibat dia tahu memilih yang baik dan yang jahat. Itu akibat memakan buah Tuh. pengetahuan itu, Bro. Giliran kayak gitu kamu cari picking. Enggak, Itu mendadak bukan jadi Tuhan. Fantastik Bukan. banget kamu. Beno Shalom Alaihim. Manusia diberi pilihan. Halo Bro Heru. Bro Rizky nggak percaya bahwa semua karena Tuhan. Bro, banyak yang nanyain Bro Heru, teman-teman di Hago banyak yang titip salam Bro. Bro Bro Heru. Rizky, Oh iya mas. semua karena Tuhan. Tidak bisa Masih begitu. Kemarin Emang masih- kemarin gue masih sering lumayan sebulan setengahan lah main di Hago. Banyak yang nanyain Bro Heru. Gue udah uninstall aplikasinya. Gue udah Ayo uninstall. gimana tuh Bro Rizky? Pantes. Kebanyakan aplikasi. Iya. Bro Rizky, Tolong yang bukan manusia jangan bunyi-bunyian dulu. Ini manusia sama manusia lagi ngobrol. Tolong. nggak boleh begitu Bro Rizky. Ini Bro Heru dapat salam tuh dari Baby Hong. Saya walaupun begini nggak pernah mencaci loh. Lah, yang mencaci siapa? Kamu dari tadi ngomong cuma bunyi-bunyian. Saya nggak mencaci. Saya ini teman saya semua nih, teman-teman TikTok. Nggak Aduh. apa-apa. Nah, oke nih kita tanya nih, Bro Heru juga ini ngerti filsafat. Bro Heru setuju nggak Bro Heru Iya. kalau dibilang ilmu teologis itu filsafat itu dilahirkan oleh ilmu teologis? Setahu gue mah kebalik deh. Justru ini yang mau gue komentarin. Menariknya dari tadi siang ini gue dengerin perdebatan ini. Nggak masalah. Menariknya sebenarnya Siapapun, jelaskan aja. kalian ini dari tadi menggunakan teks yang berbeda, tapi mengacu pada referen yang sama, pada misdah yang sama. Karena gini, kita bicara tentang ini kan membangun dikotomi antara filsafat dengan teologi kan. Nah, dalam bahasa Yunani, tahu nggak kata logos itu dia ambigu tahu. Kata logos itu ambigu. Salah satu artinya itu teks, sabda atau bentuk gradasi lebih tingginya itu firman atau wahyu gitu. Jadi syarat-syarat setiap orang berakal itu pastilah ada logosnya. Makanya filsafat atau teologi tumbuh dengan semangat logosentris tuh. Tapi memang sejak era Aquinas memang filsafat mulai dibangun titik pertemuan antara filsafat dengan keagamaan, dengan teologi gitu. Tapi begini maksudnya Bro Rizky. Apa yang disampaikan Bro Immanuel dari tadi, dia mengacu pada firman sebagai logos gitu. Jadi bisa benar dia sebenarnya. Bisa benar karena bedanya pada semangatnya di antara dikotomi kedua hal ini nih. Kalau teologi itu semangatnya semangat afirmasi. Dia dimulai dengan kesadaran bahwa manusia tunduk pada sesuatu. Sedangkan filsafat berangkat dengan semangat negasi. Dia muncul pada kesadaran bahwa manusia punya kebebasan untuk berontak gitu, untuk menolak sesuatu gitu. Jadi dua-duanya datang bersamaan. Mau kita sebut itu firman, mau kita sebut filsafat yang logosentris itu, keduanya datang bersamaan. Karena saat bawah muncul, niscaya atas telah ada gitu. Saat atas muncul, niscaya bawah pun telah ada.